أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja ya. Ada saatnya seseorang mencapai sebuah titik jenuh, titik kebahagiaan, titik kesuksesan, titik kejayaan, titik pencapaian yang diharapkannya selama ini, dan kita tuh harus bersyukur atas capaian yang selama ini kita jalankan gitu ya. Sampai pada akhirnya kita harus bersyukur terhadap capaian. Oh iya, dia harus bersyukur karena masa lalu yang memberikannya pelajaran yang sangat berharga sehingga mengantarkan ke kondisi saat ini. Dia harus bersyukur bahwa keadaannya lebih baik daripada masa lalunya. Dalam pengembaraan di dunia, tak seorang pun tahu kapan akan habis masa usianya, berapa tahun masa pengembaraannya di dunia ini. Yang pasti semua udah ditentukan dengan pasti oleh Allah. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Yang pasti nafas hari ini adalah modal yang sangat berharga. Tak seorang pun tahu kapan kondisinya di masa depan. Yang pasti dia harus terus berusaha dan pantang menyerah. Tak seorang pun tahu masa depannya indah atau suram. Yang pasti masa lalu adalah pelajaran yang sangat berharga, sebaik-baiknya pelajaran agar besok menjadi lebih baik. Tak seorang pun tahu seperti apa jalan yang akan dilewati, luruskah, berbelokkah, atau bergelombang. Yang pasti setiap diri adalah supir bagi kehidupannya. Dia harus menjadi supir yang andal dan pelayar yang tangguh demi keselamatannya dan keselamatan orang-orang yang ditanggungnya. Itulah putaran waktu yang memberikan pelajaran yang sangat berharga agar terus berjalan dan berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap diri diberi modal, yaitu hari ini. Apakah kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk berproses menjadi lebih baik, untuk menghasilkan lebih baik, atau hanya menjadikan kesia-siaan dan menjadikan orang yang merugi? Hidup adalah sebuah simbiosis mutualisme. Semua pada akhirnya akan saling membutuhkan secara cepat atau lambat. Teman-teman tahu kan burung? Nah, burung kalau masih hidup gitu ya, memakan ulat. Tapi sebaliknya, kalau burung itu mati, ya ulat yang akan memakan burung itu. Seperti itulah kehidupan. Waktu terus berputar, ombak tidak selalu di atas, semua silih berganti. Itulah roda kehidupan yang terus berlaku dan kita tuh nggak bisa menghentikan dan melawannya. Mungkin saat ini kita sedang berkuasa, mungkin saat ini kita sedang sukses, berlimpah kekayaan, mungkin saat ini kita sedang menikmati kehidupan ini. Tapi Tuhan lebih berkuasa untuk menghentikan apa yang sedang kita nikmati dan kita jalani. Kemanapun teman-teman merangkah, jangan rendahkan siapapun. Bukan karena siapa mereka saat ini, tapi karena siapa kita saat ini.
Karena siapapun kita hari ini, kita bisa melupakan dan merendahkan orang lain. Mungkin saat ini kita sedang berjaya. Mungkin banyak orang yang mengelilingi kita, tapi suatu saat nanti, di saat kita kesusahan, kita tuh bakalan tahu arti sebuah persahabatan, kebersamaan, dan perpisahan. Semua hal itu, sebelum hal itu terjadi, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, karena semua bisa berbalik seiring berputarnya waktu. Sebuah keyakinan bahwa waktu akan menjanjikan sebuah perubahan-perubahan yang selalu mengandung sebuah keberkahan. Jadi ingatlah teman-teman, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu yang mengajari siapa diri kita. Waktu yang mengajari arti sebuah persahabatan, perpisahan, kecintaan, dan kasih sayang. Waktu yang mengajari tentang sebuah kehidupan. Oleh karena itu, waktu akan menjawab dan menceritakan siapa dan bagaimana diri kita. Sebelum ditutup, ada sedikit kata-kata. Aku belajar dari setiap jejak. Enggak. Aku belajar dari setiap langkah. Bahwa setiap perubahan dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Aku belajar dari jejak, bahwa masa lalu akan menceritakan siapa diri aku tanpa aku bercerita. Aku belajar dari pencapaian atau targetan, bahwa setiap harapan harus berpeluh keringat, bercucur air mata, bahkan luka. Tanpa itu semua, kita tuh nggak bisa memaknai arti sebuah perjuangan, pencapaian, atau targetan. Lalu ketika aku mempelajari semuanya, persembahan apa yang terukir dalam setiap tarikan napas untukku dan untuk orang-orang setelahku, dan bagaimana caranya agar ukiran itu tetap terlihat indah dan harum bahkan ketika aku nggak ada di sini, di dunia ini. Ya Rob, ingatkan aku, jangan sampai aku lupa diri. Darimu aku datang dan kepadamu aku kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.